Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hafid Ulya, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi. Yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Di sini, kami dari kelompok 3, kelas B, akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan media Kahoot. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anggita Apriliani Firdaus dengan NIM K1220014. Yang kedua ada saya sendiri, Indah Ayu Purbaningrum dengan NIM K1220038. Yang ketiga ada Niken Pramesti Regita dengan NIM K1220054. Yang selanjutnya ada Rizka Dwi Wahyuni dengan NIM K1220068. Dan yang terakhir ada Salsabila Celia Prudena Sutikno dengan NIM K1220074. Baik teman-teman, di sini kami memiliki 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik dari Kahoot, lalu yang kedua yaitu pemanfaatan media Kahoot dalam pembelajaran, yang ketiga ada penerapan Kahoot dalam proses pembelajaran, yang keempat ada kelebihan Kahoot, dan yang terakhir adalah membahas tentang kekurangan dari Kahoot itu sendiri. Karakteristik Kahoot. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 1. Definisi Kahoot, 2. Fitur Kahoot. Definisi Kahoot. Kahoot merupakan sebuah sistem web di dalam jaringan internet yang memberikan suasana yang seru, meriah, dan menyenangkan dalam pembelajaran di kelas. Kahoot bisa menjadi media pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan ponsel, laptop, dan proyektor. Penggunaannya memerlukan koneksi internet karena hanya bisa diakses secara daring melalui situs www.kahoot.com yang harus tersambung ke dalam internet. Penggunaan Kahoot bisa menjadi salah satu cara agar kuis di dalam kelas tidak terasa membosankan dan meningkatkan ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya adalah fitur Kahoot. Di sini ada 4 fitur Kahoot. Yang pertama, Study Mode, yang kedua Teach, yang ketiga Challenge, dan yang keempat Study. Fitur Study Mode. Yang pertama flashcard, menjadikan semua pertanyaan yang ada di Kahoot menjadi sebuah flashcard digital. Yang kedua Practice, lebih terfokus pada akurasi atau ketepatan pengguna dalam menjawab pertanyaan, sehingga fungsi skor dan timer tidak berlaku. Yang ketiga, Test Yourself. Pengguna dapat bermain dan melakukan asesmen mandiri dari Kahoot yang telah dipelajari sebelumnya. Skor dan timer aktif namun tidak ada pemain lain. Fitur Teach, mode standar yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan apersepsi maupun review, ice breaking, atau bahkan semacam turnamen atau olimpiade. Ciri utama permainan dengan mode ini adalah soal dan jawaban yang muncul di layar buku, baik disorot melalui LCD maupun menyajikannya melalui telekonferensi menggunakan Zoom, Meet, WebEx, dan lain sebagainya. Para pemain dapat menjawab kuis yang ditayangkan oleh host melalui piranti masing-masing, seperti smartphone, tablet, PC, atau komputer, dengan menekan tombol warna atau bentuk. Pergantian soal diatur oleh guru sehingga semua siswa bisa memainkannya dengan serentak. Fitur Challenge, mode permainan yang memungkinkan para siswa mengerjakan kuis di waktu dan tempat yang berbeda. Mode ini memang kebalikan dari mode Teach. Pergantian soal secara otomatis dan dikerjakan sesuai kecepatan menjawab siswa. Selanjutnya ada fitur Study. Mode ini hanya dapat diakses melalui aplikasi Kahoot yang ada di smartphone atau tablet. Seperti namanya, mode study ini dirancang khusus untuk para siswa agar mereka bisa belajar secara mandiri, menyiapkan diri untuk tes, dan bahkan menantang permainan ke sesama teman. Para siswa dapat langsung mencari dan memainkan Kahoot yang disukainya tanpa harus menunggu guru menyelenggarakan kuis. Pemanfaatan Kahoot dalam pembelajaran. Dalam permainan Kahoot, siswa dapat menjawab pertanyaan kuis secara langsung atau real time melalui telepon genggam yang mereka bawa.
Kahoot menyediakan alternatif pembelajaran online dengan menampilkan evaluasi pembelajaran melalui permainan kuis yang menyenangkan. Dengan menggunakan Kahoot, siswa dapat berpartisipasi dengan aktif dalam menjawab pertanyaan. Kuis yang dibuat di Kahoot tidak hanya berupa teks, tetapi juga dapat menyisipkan gambar, bahkan video. Gambar yang disajikan terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sederhana yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas yang sudah disampaikan guru. Setiap pertanyaan akan ditampilkan secara random dengan beberapa alternatif jawaban yang bisa dipilih. Kecepatan dalam menjawab berpengaruh terhadap bobot penilaian yang didapat. Semakin cepat menjawab dengan jawaban benar, maka skornya akan semakin besar. Selanjutnya, ada penerapan Kahoot dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pengajar membuat akun secara gratis di website Kahoot. Yang kedua, pengajar membuat fitur dan materi soal yang sudah disiapkan. Ketiga, pengajar memberikan PIN yang diberikan akses oleh Kahoot dan meminta peserta didik memasukkan PIN serta username pada laman website Kahoot. Yang keempat, perangkat utama pengajar akan menampilkan pertanyaan yang berupa pilihan ganda. Yang kelima, peserta didik memilih jawaban yang sesuai dari perangkat yang ada sesuai dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, peserta didik yang memilih jawaban paling cepat dan tepat akan mendapatkan skor yang lebih tinggi. Yang terakhir, pengajar dapat menyimpan hasil jawaban dari masing-masing peserta didik di Google Drive dan atau langsung di-download pada komputernya dalam bentuk spreadsheet. Materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan Kahoot. Yang pertama yaitu pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih menyenangkan. Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah seringkali membuat siswa bosan dengan materi yang diajarkan karena mereka hanya mendengarkan penjelasan dari guru dan tidak ada interaktif antara guru dan siswa. Maka dari itu, sebagai seorang guru, kita bisa menggunakan perangkat lunak Kahoot sebagai media dalam pembelajaran. Siswa dapat menjawab kuis-kuis tentang materi pembelajaran yang ada di Kahoot. Hal tersebut akan membuat siswa lebih tertarik untuk belajar. Kahoot ini juga menyediakan sistem durasi, sehingga siswa lebih tertantang untuk menjawab soal dengan tepat dan cepat. Kelebihan yang kedua yaitu siswa menjadi lebih paham teknologi. Perkembangan teknologi yang berkembang pesat dimaksudkan untuk memberi kemudahan setiap orang dalam menjalani hidup kesehariannya. Maka dari itu, siswa pun juga harus paham mengenai teknologi-teknologi yang ada supaya dapat mengikuti arus perkembangan zaman. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengenalkan media pembelajaran Kahoot kepada siswa. Hal ini bertujuan agar siswa terbiasa menggunakan telepon pintar ataupun PC yang kelak akan berguna untuk menunjang proses pembelajaran. Selain itu, para siswa akan lebih mudah memahami akan kecanggihan teknologi masa kini. Mereka perlahan menjadi tahu fungsi penggunaan smartphone maupun PC sebagai sarana belajar di luar jam sekolah, sehingga mereka bisa mendapatkan banyak wawasan pengetahuan ilmu. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan motorik anak. Penggunaan sebuah perangkat lunak bernama Kahoot ini sangat berdampak positif di dalam perkembangan diri siswa karena motorik mereka bergerak dengan cepat, seperti berpikir mencari jawaban, membaca soal, menggerakkan kursor atau panah ke yang diinginkan. Hal tersebut perlahan akan melatih perkembangan motorik di dalam diri siswa. Mereka akan terbiasa ketika mendapatkan sebuah soal atau kuis dan secara spontan menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Dengan demikian, guru lebih sebagai pendamping, lalu peserta didiknya aktif untuk berpartisipasi. Yang keempat atau kelebihan yang terakhir, meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis secara komprehensif dengan berbagai aspek. Latihan-latihan soal yang ada di Kahoot dapat membuat siswa untuk menganalisis segala hal secara komprehensif. Misalnya saja, jika siswa terbiasa mengerjakan latihan soal dengan durasi yang terbatas, dapat membuat siswa mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh dan cepat.
Selanjutnya yaitu materi mengenai kekurangan Kahoot. Yang pertama yaitu masih ada guru yang belum update terhadap teknologi. Kendala jika ingin menerapkan kecanggihan teknologi terkadang bersumber dari tenaga pendidiknya sendiri. Sebagian guru masih kurang memahami perkembangan aplikasi di smartphone maupun komputer. Hal semacam ini dapat menghambat penerapan pembelajaran dengan basis internet. Selain itu, di berbagai pelosok desa-desa terpencil juga menjadikan para guru kurang mengetahui perkembangan teknologi terbaru. Alhasil, mereka lebih memilih menggunakan metode pembelajaran lama, yaitu berceramah, dan para murid hanya mendengarkan isi materi tanpa aksi. Kekurangan yang kedua yaitu fasilitas sekolah kurang memadai. Salah satu faktor yang menjadi penghambat tidak maksimalnya penggunaan Kahoot adalah fasilitas sekolah kurang mendukung. Hal ini sangat berpengaruh besar ketika ingin menerapkan sistem pembelajaran berbasis internet. Sebab pastinya membutuhkan jaringan online saat proses belajar. Fasilitas sekolahlah yang mendukung akan keberhasilan sebuah proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu jam belajar yang sangat terbatas. Indonesia sendiri memiliki sistem pendidikan yang jam belajarnya terbatas. Setiap hari siswa diharuskan untuk mempelajari beberapa mata pelajaran dengan durasi pembelajaran yang minim. Maka dari itu, penggunaan Kahoot menjadi kurang optimal karena siswa tidak dapat mengeksplor Kahoot secara menyeluruh. Kekurangan yang keempat yaitu membutuhkan sinyal internet yang stabil. Penggunaan Kahoot ini tentunya membutuhkan akses internet yang cepat dan stabil, namun tidak semua siswa memiliki jaringan yang baik. Pasti ada beberapa siswa yang terkendala sinyal, sehingga tidak dapat menggunakan Kahoot dengan baik. Kekurangan yang terakhir yaitu banyak siswa yang ingin membuka situs lainnya. Salah satu kekurangan menggunakan jaringan internet sebagai media pembelajaran adalah dapat menjadikan anak-anak terkecoh perhatiannya. Maksudnya, terkadang mereka ingin membuka aplikasi atau halaman lainnya. Mungkin sebagian siswa lebih suka membuka website seperti YouTube, Facebook, atau malah bermain game online. Maka dari itu, guru harus bertindak secara bijak dan cerdas mengantisipasi kendala tersebut. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas ini. Itu tadi sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman untuk mengenal lebih jauh mengenai media pembelajaran Kahoot. Sebelumnya, kami memiliki sebuah demonstrasi mengenai cara pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan Kahoot. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 4B akan mendemonstrasikan cara menggunakan media pembelajaran Kahoot untuk membuat kuis interaktif. Pertama, buka halaman depan laptop. Kemudian, buka situs Chrome dan ketikkan Kahoot di kolom pencarian. Klik hasil pencarian paling atas, lalu masuk ke situs Kahoot. Klik sign up atau daftar akun pada halaman depan Kahoot. Pilih jenis akun yang diinginkan. Pilih jenis layanan yang sesuai dengan bidang yang ditekuni. Lalu, daftar akun Kahoot dengan menuliskan alamat email dan juga password email. Setelah berhasil daftar, Anda akan masuk pada halaman depan akun Kahoot. Klik Create a Kahoot untuk mulai membuat game interaktif sebagai media pembelajaran. Pilih jenis soal yang diinginkan. Ketik pertanyaan dan jawaban pada kolom yang telah disediakan. Tambahkan gambar pada setiap pertanyaan. Hal ini disesuaikan dengan keinginan. Atur batas waktu pengerjaan soal dan tentukan pilihan jawaban yang benar. Buat soal kedua dengan jenis soal yang berbeda. Ditentukan sesuai dengan keinginan. Lalu tambahkan judul dan deskripsi pada kuis Kahoot yang telah dibuat. Setelah itu, klik Done pada tampilan Kahoot. Pilih salah satu cara untuk memainkan kuis Kahoot. Setelah itu, masuk ke laman kahoot.it untuk memainkan kuis. Pilih metode permainan yang diinginkan. Salin pin game yang ada agar dapat mengakses kuis Kahoot. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia untuk mendapatkan skor. Setelah permainan selesai, skor kuis peserta akan muncul. Skor ini dapat dijadikan indikator penilaian untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam memahami materi yang diajarkan
melalui media interaktif Kahoot. Sekian penjelasan mengenai Kahoot. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.